ini bikin orang candu. Candu. Candu ya. Candu. Jadi aku tuh ngerasa Minder. takut, minder untuk kayak Iya. misalnya mau pelayanan atau Iya. apa gitu nang Enggak. jatuhnya. Nggak mungkin kan Inang paksa dia merjamita. Inang juga bermimpi Naposo Metro kelak pasti Diundang brownies. ya. Brownies tandain dong. Daniel Mananta. Kita lagi Aduh. mencoba nih teman-teman. Aduh. Tapi belum ada loh Naposo gereja lain yang buat podcast kayak yang kita lakukan ini. Ini juga Iya. tiba-tiba Nang. Ini juga harus ngejaga semangat juga sih Nang. Karena kita Tapi kan ini ngerangkap, iya. bener-bener ngerangkap. Tapi ini bagian dari kebutuhan Kenji toh. Iya. Iya kan? Dia mampu menyerap hal-hal yang mungkin yang dia belum serap sebelumnya, yang informasi yang langsung dari gereja kan, dengan sambil tidur-tiduran di rumah, dengarkan suara kita yang ini bikin orang candu. Candu. Candu ya. Candu. Thank you. Iya. Nang, aku Iya. mau nanya nih. Apa tuh? Yang kalau sekarang kayak lebih ke arah Alkitab gitu ya. Kalau ada nggak sih Nang contoh dalam Alkitab atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab tuh yang menunjukkan bahwa bakat dan minat pribadi itu penting dan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Itu siapa aja sih Nang yang bisa Banyak loh. Inang contohkan? Banyak. Kita. Banyak. Dari perjanjian lama contohnya Esau dan Yakub kan. Yang satu pandai berburu, yang satu pandai memasak. Nah, siapa lagi? Daud. Dia pandai memainkan serulingnya musik. kan. Sehingga domba-dombanya sangat mengenalnya dengan baik. Dia maksudnya berkarisma dengan kemampuannya itu. Ya kan? Siapa lagi? Musa. Dia 1.000.000 umat loh. Bayangkan. Inang memimpin 10 orang aja kadang udah suntuk. Iya. Iya kan? Udah 1.000.000. Bayangkan dia mampu. Hanya dibantu oleh 2 saudaranya. Harun itu kan. Dan Yosua yang menggantikan. Coba kita masuk ke perjanjian lama itu hanya beberapa ya. Paulus. Dia kan terkenal sebagai tukang besi juga. Di samping dia memang seorang yang cendekiawan, ilmuwan, berpendidikan loh. Paulus itu banyak. Justru kalau kita lihat ya, Tuhan itu memakai keberagaman. Keberagaman dia pakai. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, Tuhan selalu libatkan itu dalam pelayanan. Tuhan gak pernah pakai yang sempurna. Justru yang punya ketika Musa tuh dipanggil Tuhan, dia kan berdalih, Tuhan aku seorang yang tidak pandai bicara. Ya. Terus Daud ketika dia dipanggil hendak memimpin Israel sebagai raja, menggantikan Saul. Tuhan, aku gak mampu dibandingkan saudara-saudaraku yang lain. Banyak kok. Dan ini menurut Inang ya, seharusnya membangun kita. Gak mungkin kan manusia diciptakan tanpa sesuatu yang unik di dalam dirinya. Pasti ada. Pasti ada. Contoh Mima nih, apalah keunikan dirimu? Aku belum tahu Nang, aku belum menemukan Pintar itu. bersosialisasi contohnya kan. Ya, boleh Iya lah. kan? Nah, Risa, apalah keunikan di dalam dirimu? Pintar bernyanyi. Kan, ayo kembangkan itu. Enggak tahu Iya teman. kan? Ayo kembangkan itu. Ada loh. Tapi gini Nang, kayak tadi Inang ngomong, mungkin nggak tahu ya Inang bercanda bagaimana Risa tuh? pintar bernyanyi gitu kan. Enggak loh, serius. Aku Itu nggak tahu karena Inang bercanda bernyanyi tapi serius. kayak aku kayaknya seperti tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kayak Enggak, kayaknya enggak. Aku nggak gitu. Makanya gitu. Inang bahkan bilang aku pandai bersosialisasi. Iya, Aku kita selalu sih Nang sebenarnya. kita selalu ngerasa Denial ya. kita nggak gitu loh Iya. Nang. Gimana sih Nang biar kita percaya Memang gitu? yang Percaya hebat diri, itu harus seperti itu. Oh iya. Iya dong. Enggak Nang, kalau misalnya nih Inang kan tadi bilang Risa pintar bernyanyi. Terus aku ngerasa aku gak pintar bernyanyi. Jadi aku tuh ngerasa takut, minder untuk kayak misalnya mau pelayanan atau apa gitu Nang Enggak. jatuhnya. Justru kita harus menganggap diri kita gak punya apa-apa. Dan orang lain yang melihat kita ada apanya. Itu yang perlu. Jangan pula, Nang pakai aku solo, aku pintar nyanyi. Keren. Nah, daripada besok-besok Inang samperin Risa, Riz yuk gabung yuk. Kamu jadi solo ya besok-besok. Nah karena bibit itu udah ada di dalam dirimu. Pasti gak nolak toh. Ya gak mungkin Nolak juga sih. lah. Beberapa orang yang melayani di gereja itu gak melihat bakat yang tertanam di kalangan muda yang dilayani. Gak mungkin. Jadi Inang itu menyampaikan sesuai dengan yang Inang lihat.
Nggak tahu ya kalau penglihatan Inang udah semakin buram dan nggak akurat lagi nih. Tahu Iya. kalau soal itu. Tapi kita semua punya keunikan sendiri-sendiri yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Bukan menjadi pembeda ya. Pembeda itu lebih ke negatif. Tuhan memberikan kita keunikan seorang dengan yang lain yang membuat kita berbeda. Kadang Inang menyampaikan sesuatu ke temanmu, gak diterima loh Mim. Tapi dengan Mima yang menyampaikan, dia luluh. Mungkin disitulah karismamu. Nah seperti itu kira-kira. Dan bisa aja Iya. Oh kamu iya nggak boleh. menyadari itu, tapi Inang sadar. Inang menyadari itu. Biasanya sih orang-orang yang di sekitar kita ya, yang menyadari. Kitanya sih nggak sadar. Nah, Itu yang orang-orang bagus itu lain. gitu. Daripada kita menyadari lalu mengeksposnya luar biasa dan menganggap itu sebagai sesuatu untuk Pamerkan. disombongkan kan sehingga membangun ego kan. Jangan Nah, ya. tadi kan kita udah ngebahas tentang hobi mungkin ya, hobi, bakat, minat Mm-mm. dari Gen Z ini. Gimana sih Nang gereja itu memandang hobi, minat, dan bakat? Atau pertanyaannya gini deh, bagaimana dalam konteks emang Kristen kita melihat si hobi, minat, dan bakat ini juga? Apakah juga ada nih Nang di luar dari kegiatan keagamaan untuk membangun dan mendukung hobi, bakat, dan minat kita ini? Tentu ada. Salah satunya gereja harus terbuka seluas-luasnya terhadap hobi, bakat, dan minat jemaat yang dilayani. Harus terbuka seluas-luasnya. Karena pelayanan di gereja kita ini beraneka ragam loh. Banyak jangkauan yang perlu dicapai. Ada yang pintar bernyanyi, pintar berbicara, pintar berdoa, pintar bersosialisasi. Apalagi? Pintar Main beres-beres, musik, memain bermusik. musik, melihat hal-hal yang kurang di gereja. Ayo, justru semuanya itu harus dilibatkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Nah contohnya Risa nih, hobinya bernyanyi. Jangan, nggak mungkin kan Inang paksa dia merjamita. Sampai kapanpun Iya. mungkin kita akan bertentangan. Dan mungkin ketika Risa akan melakukan itu dengan hati yang terpaksa. Mungkin Inang butuh nih, maksudnya pendekatan kepada masyarakat setempat. Inang akan panggil Mima. Karena menurut Inang dia pintar bersosialisasi dan berbicara kepada siapapun. Itulah jangkauan pelayanan yang seluas-luasnya. Dan gereja pasti terbuka seluas-luasnya kepada bakat dan minat jemaat. Jangan salah tempat dan salah kamar maksudnya. Biar sesuai kan. Orang Porsinya ya, yang Nang. sesuai berada di tempat yang cocok dan yang pas. Jadi bisa berkembang gitu Nah, ya. kalau di luar ayo kita terbuka. Contohnya organisasi gereja kita membangun dengan sangat kuat salah satu paduan suara. Nah, maksudnya kita membentuk ini dengan sangat baik. Ayo kita berkompetisi di luar sana. Gitu. Iya kan? Jadi nggak hanya ruang lingkup gereja, tingkat kecamatan. Contohnya Risa pemenang vokal solo tingkat lurah. Itulah dulu Tingkat sekali rumah kan. Pak Lurah. Pemenang vokal solo tingkat kecamatan. Naik kelas kan? Pemenang vokal solo tingkat kabupaten. Kabupaten. Nah, tiba-tiba di provinsi Kota, provinsi. gugur. Iya, Nah, internasional. segitulah dulu kemampuan. Jangan gugur dulu, internasional dulu. Nah, Oh iya. Nah, bisa dia Antar berkembang. galaksi. antar galaksi, Kayak idol itu kan antar banyak kok. planet. Iya. Yang dia notabene mantan apa sebelum loh. Iya. Banyak kan? Jebung. Ayo. Dilatihnya di Iya. Naposo suaranya. Nah, ini itulah contohnya deh. Kayak banyak beberapa artis kan yang dia memang pegang teguh nih nilai-nilai keagamaannya dan agamanya sebagai orang Kristen. Terkenal nggak dia? Banyak kok yang terkenal. Iya. Banyak kan? Nah, maksudnya satu, memang harus seperti garam itu sedikit, tapi dia mempengaruhi semuanya. Garam nggak butuh banyak kok. Itu aja yang perlu diingat di dalam hatinya. Disimpan sangat dalam. Garam itu memang nggak butuh banyak sehingga dia memberikan rasa. Bahkan nggak hanya memberikan rasa loh, mempengaruhi, ya kan? Artinya tanpa dia makanan itu nggak berguna. Itu. Terima kasih ya Risa. Jadi kembangkan dan explore bakatmu ininya ya, sedalam-dalamnya. Keluarkan lagi apa yang belum dikeluarkan. Mencari. Iya. Mencari, menemukan, mengaplikasikan. Iya, betul. Itu kan kayak berat ya, Say. Maksud Di gue. bagian mencari aja kayak udah susah gak sih Kak? Iya. Karena banyak Tapi orang kalau nggak sebenarnya tuh kayak ya
mencarinya nggak sih? Karena ngawalin kayak yang susah. Banyak orang yang nggak sadar dia punya potensi itu gitu loh. Emang karena nggak ada wadah yang Iya. memfasilitasi. Contohnya nggak bakalan ada orang yang tahu Risa itu pandai bernyanyi ketika nggak kita fasilitasi contohnya dengan persekutuan Naposo yang ada latihan core-nya, nggak bakalan kita tahu, ya kan? Ada fasilitas. Mungkin Risa harus jadi song leader. Iya, Mungkin supaya lebih berkembang. idol, Idol, Ya, idol Indonesian Idol, X Factor. itu di Speaker. luar gereja kan bisa kita dukung. Ayo. Banget ya, besok Risa. lah ada pembukaan nggak? Tolong kirim linknya ya Kalau teman-teman. iya. Tolong ya teman-teman, tolong. Jadi apakah dari bincang-bincang kita sore hari ini beberapa pertanyaan yang Risa dan Mima sampaikan sudah terjawab semuanya? Semoga terjawab secara sederhana dan mudah Iya. diresapi. Teman-teman semua. Iya. Oke. Kita kayak capek ya. Closing ya, iya. Bentar, Nang. Untuk closing statement nih, Nang. Iya. Kan tadi kita udah seperti ngebahas tentang Mm. generasi Z antara identitas, hobi, dan iman. Untuk closing statement mungkin Inang ada pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah semua yang generasi Z maupun tidak generasi Z, bagaimana cara tetap kita untuk bisa mengembangkan bakat minat kita dan juga mempertahankan identitas kita sebagai orang Kristen Iya. dan juga iman kita sebagai orang Kristen. Mungkin Inang punya pesan-pesan kepada Iya. teman-teman semua. Halo kawan-kawan remaja dan pemuda dimanapun berada, terutama generasi Gen Z sesuai dengan pembahasan kita sore hari ini. Salah satu pesan dari Inang, ingat Tuhan menciptakan pribadimu sebagai pribadi yang unik. Pakai kesempatan itu untuk mengembangkan bakatmu seluas-luasnya dengan disertai penjagaan diri dan disertai oleh pemahaman keagamaan dan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama kita yang ada ya. Jangan karena mengejar untuk terkenal, maksudnya cepat viral, lantas menghilangkan nilai-nilai keagamaanmu. Oke, semangat kawan-kawan. thank you. Semangat teman-teman semua. Kita Gen Z, kita bisa. Thank you, keren banget Risa. Mungkin segitu aja podcast kita hari ini. Semoga teman-teman berkenan untuk menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita hari ini. Dan juga teman-teman boleh saran-saran untuk tema-tema dan topik-topik selanjutnya di bawah. Pertanyaan-pertanyaannya boleh apa aja Ya, yang oke. bisa kita Oke. bahas. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Shalom. Thank you. Saya Yumis Hermata. Saya Risa Sijabat. Sampai Pamit jumpa undur lain diri. waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.